Jadi apa yang kita perbuat sekarang, seandainya kita berbuat jahat atau berbuat jelek ya, kita akan menuai hasilnya berikutnya. Karma pala itu bisa dibayar pada saat kehidupan sekarang, atau mungkin langsung kita dapat, atau di kehidupan selanjutnya pada saat kehidupan punarbawa selanjutnya. Jadi supaya Om Swastiastu, perkenalkan saya Nikomang Triwijayanti, bisa dipanggil Yanti. Saya guru agama Hindu di Sekolah Citra Berkat. Nah, Canang Sari itu mempunyai makna sebuah ucapan atau persembahan yang kita haturkan sebagai ucapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Sang Yang Widiwasa atas anugerah beliau kepada kehidupan kita sebagai manusia. Jadi kita dengan cara kita mengucapkan terima kasih kepada Sang Yang Widi itu dengan cara kita memberikan rangkaian bunga. Ya, kalau di Canang Sari itu kan bentuknya rangkaian janur yang atasnya diisi bunga-bunga yang indah, jadi yang bagus, yang masih segar, kita haturkan kepada beliau sebagai ucapan terima kasih kita. Jangan salah. Nah, dalam agama Hindu kita percaya ada yang dengan Pancasrada. Pancasrada itu 5 hal yang harus kita tanamkan pada diri kita. Jadi Pancasrada itu adalah yang pertama, percaya dengan adanya Brahman atau Tuhan, lalu percaya dengan adanya Atman itu jiwa, lalu percaya dengan adanya karma pala atau perbuatan yang telah kita lakukan yang akan seperti ini karma pala itu hukum sebab akibat. Jadi apa yang kita lakukan itu akan ada dampaknya nanti. Jadi lalu kita percaya dengan adanya punarbawa. Punarbawa itu reinkarnasi. Jadi kita percaya dengan adanya kehidupan yang selanjutnya. Lalu yang terakhir kita percaya adanya moksa, yaitu bersatunya Atman dengan Brahman gitu. Jadi supaya jauh dari hal-hal yang negatif gitu ya, maksudnya ya kita harus ingat dengan karma pala kita gitu. Jadi apa yang kita perbuat sekarang, seandainya kita berbuat jahat atau berbuat jelek ya, kita akan menuai hasilnya berikutnya. Karma pala itu bisa dibayar pada saat kehidupan sekarang, atau mungkin langsung kita dapat, atau di kehidupan selanjutnya pada saat kehidupan punarbawa selanjutnya. Jadi supaya terhindar ya harus diingat itu 5 dasar agama Hindu itu. Kasta. Sebetulnya dalam agama Hindu itu tidak ada kasta sih. Yang ada itu adalah caturwarna. Caturwarna itu 4 jenjang berdasarkan dengan gunanya atau fungsinya seorang manusia. Jadi ada empat caturwarna, yaitu kasta Brahmana, kasta Ksatria, Waisya, dan Sudra. Sebetulnya bukan kasta, yaitu caturwarna. Jadi untuk Brahmana itu adalah fungsi seorang manusia sebagai pemuka agama seperti pendeta atau pandita, pinandita, sulinggi gitu ya kalau dalam agama Hindu. Lalu fungsi kedua sebagai seorang ksatria. Ksatria itu biasanya kalau di zaman kerajaan ya raja, ya patihnya, atau kalau zaman sekarang mungkin di orang-orang pemerintahan. Lalu Waisya itu seperti pengusaha. Jadi fungsinya manusia itu sebagai pengusaha, sebagai pedagang, itu fungsinya. Lalu ada Sudra. Sudra itu adalah fungsi manusia sebagai masyarakat biasa. Sebetulnya awalnya tuh caturwarna ini. Nah, biasanya kadang orang tua ini menjadi seorang Brahmana, lalu masyarakat di bawahnya itu menghormati keturunannya dengan memberikan nama yang sama. Istilahnya menghargai. Kalau anak-anak seorang Brahmana, kita juga ikut
apa ya, ikut menghormati gitu loh. Jadi lama-kelamaan jadi timbullah catur kasta. Kalau berpindah, kalau seandainya secara kasta atau nama gitu ya, biasanya kasta itu kan identik dengan nama, Ide Bagus, Anak Agung, yang kayak gitu-gitu. Jadi seperti kasta Brahmana itu Ide Bagus, kayak kasta kesatria biasanya Anak Agung atau Gusti gitu. Nah biasanya itu kalau untuk pindah beralih nama tidak bisa, dari orang biasa ke Brahmana itu untuk merubah nama tidak bisa. Tapi kalau merubah caturwarna, merubah fungsinya bisa. Jadi fungsi manusia sebagai pegawai pemerintah, meskipun dia tidak bernama Ide Bagus, tapi dia di pemerintahan berdasarkan caturwarna, ya dia bisa berpindah. Tapi kalau berdasarkan mungkin kasta atau nama itu tidak bisa. Gitu. Satu Tuhan. Dalam agama Hindu kita percaya dengan adanya satu Tuhan. Mungkin sering kita dengar itu ada sebutan Tat Sat Ekam Ewam Adityam Brahman. Jadi itu artinya Ida Sang Yang Widi hanya satu, tidak ada duanya, dan maha sempurna. Nah, maha di sini kan Tuhan itu Maha Esa, Maha dan Maha yang lainnya ya. Jadi Tuhan dalam agama Hindu satu, yaitu Ida Sang Yang Widiwasa. Tapi penyebutannya berbeda, banyak sebutannya sebagaimana fungsi beliau. Jadi fungsi Tuhan sebagai pencipta itu kita sebut dengan Brahma, Dewa Brahma. Fungsi Tuhan sebagai pemelihara kita sebut dengan Dewa Wisnu. Fungsi Tuhan sebagai pemeralina atau penghancur kita sebut dengan Dewa Siwa. Jadi banyak sebutannya itu berdasarkan fungsinya, tapi Tuhan tetap satu, Ida Sang Yang Widiwasa. Bedanya hanya di budaya saja. Sebetulnya sama, kan kitab sucinya kita sama, kitab suci Weda, hanya budayanya saja yang berbeda. Seperti di Indonesia pun ada mungkin ada yang pernah dengar Hindu Jawa, Hindu Kalimantan, Hindunya itu berdasarkan budaya aja di masing-masing sukunya, di masing-masing daerahnya, tapi tetap kepercayaannya kita tetap satu. Tuhan itu Ida Sang Yang Widiwasa, hanya satu Tuhan. Lalu kita percaya 5 dasar agama Hindu yaitu Pancasarada gitu. Jadi sama tapi hanya beda budaya, beda cara saja untuk menyampaikan mungkin aplikasinya gitu. Tapi dasarnya agamanya tetap sama, kita kitab sucinya tetap beda.